Shalom semua, selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan walaupun di mana Anda berada. Saya pasti kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini walaupun secara online dan juga berada di tempat masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati kita biar kita menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan agar sepanjang kebaktian ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian online kami ini ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan campur tangan, yang Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati anak-anak yang mengikuti kebaktian ini, Tuhan. Walaupun kami berada di tempat masing-masing, ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus melindungi kami, ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru, ya Tuhan. Lewat firman-Mu, Tuhan. Lewat pujian penyembahan nanti, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Dan kami serahkan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh tim daripada CCC Tuhan Baru. Ya, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang ada di rumah. Kita lambai-lambai dulu kiri kanan kita punya keluarga. Yuk kita punya abang, adik, kakak ada di tepi kita, kanan kita. Kalau tidak, panggil dulu. Dan mari kita pada pagi hari ini kita mau menaikkan lagu pujian Yesuslah Raja sebagai pujian kita pagi kebaktian kita online. Lama anak kita di rumah tidak berdangdut kan, jadi mari kita sama-sama naikkan pujian dangdut hitam atau putih. Semua disayang Tuhan. Bintang atau putih
kesempatan ini untuk benar-benar menyembah Tuhan, benar-benar menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, di mana kami mencari kasih sejati, melainkan dari Engkau ya Tuhan. Di mana kami berseru saat badai kehidupan menerpa kami, melainkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau terus berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan.
setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci?
ibadah kami, biar Engkau terus Tuhan hadir dan biar nama-Mu terus dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan masa dan acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati lewat pujian penyembahan sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk pada minggu ini. Pengumuman yang pertama adalah kebaktian online akan berjalan seperti biasa, sehinggalah ada SOP yang baru yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Pengumuman yang kedua adalah semua jemaat didorong untuk terus tetap setia dalam hal pemberian, terutama sekali dalam persepuluhan, janji iman, dan uang persembahan. Uang persembahan ini bolehlah disalurkan seperti pada akaun yang tertera. Untuk pengumuman yang ketiga adalah berkenaan dengan sekolah minggu. Link kebaktian sekolah minggu akan diedarkan oleh gembala sidang masing-masing melalui grup WhatsApp yang ada di gereja Anda sendiri. Tanpa membuang masa, dijemput pengkhotbah yang tidak asing lagi di mata kita, yaitu Pastor Chumewang. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di kebaktian online CCC Zone 2. Dan kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada saya dalam kelas Alkitab yang saya ikuti, dan saya juga sudah menyampaikan sharingnya dengan jemaat-jemaat di gereja saya, dan juga pagi ini saya juga cuba translate cuba sampaikan dalam bahasa Malaysia, dan saya doa agar bahasa yang simple itu dapat difahami dan ditanggapi oleh semua kita. Amin. Jadi apa yang saya belajar daripada kelas Alkitab, dia katakan ini adalah satu gereja yang sehat, tentang gereja yang sehat. Jadi pastor yang mengajar kami itu adalah pastor yang telah banyak menulis buku, mencipta buku. Jadi dia katakan satu hal, dia bilang dia sudah dalam pelayanan 40 lebih tahun di dalam pelayanan, dan dia katakan selepas dia pernah di campus crusade selama 10 tahun, lepas itu dia menjadi assistant senior pastor, lepas itu dia jadi senior pastor, jadi sudah 40 lebih tahun dalam pelayanan. Dia katakan, bila saya renungkan, saya renungkan balik dalam semua pelayanan, apapun program-program yang dia pernah jalani, ada gereja-gereja lain pernah jalani, dia katakan satu hal yang saya ingin lakukan sekarang dan mendorong gereja-gereja lakukan satu hal sahaja, ialah kembali kepada dasarnya. Amin. Jadi dia katakan kembali kepada dasarnya. Jadi pagi ini saya juga mau kongsikan supaya kita belajar bagaimana, bukan programnya, bukan pelayanannya, bukan apa-apa, tetapi kita secara pribadi kembali kepada dasarnya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 28 hingga 31. Markus 12 ayat 28 hingga 31. Saya akan bacakan dan semua renungkan firman ini. Dan firman Tuhan berkata demikian, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa saat ini.
Bapa di syurga, saya syukur pagi ini Bapa kami dapat bersama-sama Bapa untuk belajar firman-Mu. Bapa agar Bapa hati kami belajar Bapa untuk kembali kepada dasarnya Bapa adalah untuk mengasihi-Mu Bapa dan juga untuk mengasihi sesama manusia Bapa. Bapa berdoa biar Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar firman yang disampaikan akan Bapa memberkati setiap yang mendengarnya. Kami berdoa untuk setiap yang berada di depan TV, di dalam laptop, di dalam komputer, di depan handphone mereka. Kami berdoa Bapa agar Bapa mereka datang kepadamu dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Biar Tuhan bekerja saat ini dalam setiap pribadi kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Jadi kenapa pastor ini dia katakan kita harus kembali kepada dasarnya. Dia katakan kadang-kadang kita fikir program yang kita lakukan, kadang-kadang program itu mungkin akan berlaku beberapa lama. Bukan maksudnya dari sekarang kita jangan lakukan apa-apa program pemberitaan dan sebagainya. Dia katakan dari semua ini kan yang punca dia, yang basic dia adalah agar kita kembali mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi dia katakan contoh yang dia pakai adalah sebab dia Cina, saya pun Cina, jadi saya pakai. Saya tak tahu kamu biasa tengok Shaolin kan? Itu kungfu, kungfu Shaolin, itu Shaolin football kan? Sepak Shaolin ke, apa-apa tentang kungfu, kungfu panda ke, apa-apa gitu kan. Jadi kita lihat bila mereka latih untuk menjadi seorang main kungfu yang hebat itu, sebenarnya mereka mula-mulanya mereka tidak akan belajar untuk melawan. Yang mula-mulanya mereka akan belajar untuk berdiri, lepas tu berdiri mungkin akan beberapa tahun, atau mereka akan diminta untuk angkat air atau berdiri dalam satu posisi bertahan berapa lama dan begitu. Kenapa mereka lakukan begitu? Sebab mereka mau latihkan, kalau Cina cakap neikong itu tenaga, kekuatan dalaman. Jadi secara tidak langsung mereka kekuatan itu mereka akan bina di dalam, walaupun selepas beberapa tahun mereka sudah latih kekuatan yang di dalam itu. Bila mereka hook begitu, orang akan terbang dan bila mereka tumbuk dengan kuat. Jadi mungkin kamu rasa lucu. Jadi itu ada kekuatan yang di dalam yang mereka ada. Jadi pasal itu dia ambil kesempatan ini, dia memakai cara bila kita praktik itu kungfu. Jadi kita mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan ada 3 hal dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk supaya kita membina kekuatan. Kalau Cina cakap itu neikong, kekuatan yang di dalam itu, agar apa-apa pun terjadi dalam hidup kita tidak akan goyah. Jadi hal yang pertama dia katakan kita harus membina kehidupan rohani kita. Bagaimana kita membina kehidupan rohani kita? Kalau kita tahu sudah Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah berkorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya berhubungan kita dengan Bapa dipulihkan, dan dia akan menebus dosa-dosa kita, dia memberikan kita hidup yang kekal. Jadi dengan kasih yang begitu indah, indah yang Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang kita lihat, bila kita lihat diri kita, ada orang yang berdosa, yang tidak layak, sudah begitu banyak dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi bagaimana kita meresponi kasih itu? Jadi pertama adalah kehidupan rohani kita. Bagaimana kita membina kehidupan rohani kita supaya kita ada kita hidup intim dengan Tuhan. Jadi kita hidup intim dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup intim dengan Tuhan?
Kalau sebagai suami dan istri kan, bagaimana berhubungan intim mereka? Kadang selepas bertahun-tahun mereka bersama, mungkin mereka tidak perlu berbicara melalui mulut, mereka tengok dengan mata begini tanda. Laki sudah tahu apa yang istri mau, dan istri tahu sudah apa yang suami mau kan, begitu. Jadi bagaimana kita membina berhubungan intim? Jadi kita seperti di dalam Mazmur pasal 5 ayat 3. Mazmur 5 ayat 3 dia katakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Satu kesaksian yang saya selalu sharing tentang bapa saya. Bapa saya dari muda dikenal Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia setiap pagi jam 4 dia akan bangun. Dia pergi masak air. Lepas itu dia akan duduk dengan lilin atau lampu minyak. Dan lepas itu dia akan dia akan baca, dia akan nyanyi lagu him, lagu himnya, dan dia akan nyanyi 2 lagu. Lepas itu dia akan baca firman, dia akan berdoa setiap hari, tidak pernah misa. Jadi begitu intim sekali berhubungan dia dengan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk melihat bagaimana Tuhan memberkati bapa saya dan baru-baru ni 2 hari lalu hari jadi bapa saya. Jadi bila saya pergi ke rumah lama, saya lihat apa yang bapa saya sediakan masa itu. Saya bersyukur sebab Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan Tuhan telah memberkati bapa saya dan memberkati generasi dia juga. Jadi bapa saya setiap pagi dia akan mengatur setiap pagi jam 4 dia akan bangun. Jadi seperti firman, jadi kita membina hubungan yang intim, kita datang kepada dia, kita sembah dia, kita memuji dia, dan kita apapun yang ada di dalam kita, masalah pun, ada hal-hal yang sukacita apapun, kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan dia mengasihi kita, dan dia sudah mempercayakan dia mengasihi kita lebih duluan. He first love us. Lepas itu dia letakkan nyawanya untuk kita. Jadi kita boleh rasakan kasih itu. Dan kalau kita sudah rasakan kasih itu dan kita mau balas kasih itu, kadang-kadang bangun pagi atau kita intim dengan Tuhan itu bukan secara paksa. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita secara otomatik, kita akan mau meluangkan masa kita kepada dia, kita mau berbicara kepada dia, dan kita mau dengar suara dia dan sebagainya. Jadi dia katakan kalau hal yang pertama kita kembalikan untuk menjaga kehidupan rohani kita, kita ambil masa untuk intim dengan Tuhan, dan apa yang kita setiap hari kita lakukan demikian, kita akan menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amen. Amen. Kita akan hidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amen. Seperti pasangan suami istri, kalau kamu tahu istri kamu tidak suka hal ini, oleh kerana kamu mengasihi dia, kamu tidak akan lakukan hal itu untuk menyakiti hati kamu, hati istri kan. Begitu juga dengan istri, bila kamu tahu suami tidak suka, kamu tidak akan laku. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Ada jemaat yang baru menerima Yesus, dia katakan susah kalau Kristian kan ini tidak boleh buat, itu tidak boleh buat. Tapi saya kasih tahu mereka bahwa kalau sekiranya kamu mengasihi Tuhan dan dengan segenap hati kamu akan rela lepaskan tabiat yang Tuhan tidak suka, dosa-dosa yang Tuhan tidak suka. Kamu sanggup lepaskan sebab kamu tahu Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak sukakan itu. Jadi dengan hati yang rela kita lepaskan, bukan dengan paksa. Susah mau jadi Kristen, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kita lakukan semua itu, kita tidak menyulukakan hati Tuhan oleh kita kerana kita mengasihi dia. Amen, bukan dengan paksaan. Amen. Amen. Jadi bila setiap pagi kita ambil masa untuk renungkan firman Tuhan, kita intim dengan Tuhan, saya percaya
Tuhan akan kita akan hidupi satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amen. Kalau kita sudah hidupi kehidupan kita yang sudah memuliakan Tuhan, kita akan memuaskan, kita akan makan makanan rohani yang secukupnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Kadang-kadang bukan membaca firman Tuhan, tetapi kita akan cuba menghafalkan firman Tuhan. Seperti Yosua pasal jadi hari yang kedua kita mau cukup makan makanan rohani kita. Yang pertama tadi saya katakan intim dengan Tuhan. Kedua adalah makanan kehidupan. Yang pertama kehidupan rohani kita pelihara, dan kedua adalah kita mau makan makanan rohani yang secukupnya. Jadi di Yosua pasal 1 ayat 8 dia katakan, Yosua pasal 1 ayat 8 dia katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. Di Mazmur pasal 1 ayat 2 dia mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amen. Jadi menyukai firman Tuhan dan juga merenungkannya siang dan malam adalah kunci supaya kita mendapat keberhasilan di dalam hidup kita. Sebab seperti tadi pasal Yosua 1 ayat 8 dikatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. Jadi kita mau jadikan bahagian hidup kita setiap hari. Bukan sejak seminggu sekali waktu kita pergi kebaktian online, kita ada doa syafaat, ada pemuda-pemudi, baru kita baca firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang seperti tubuh kita tidak pernah lupakan untuk makan pagi, tengah hari, malam. Kadang-kadang ada tea time lagi, ada supper lagi. Tetapi kadang-kadang kita abai bahawa secara rohani kita juga kita cukup harus memberi makanan kepada makanan rohani kita, untuk kepada rohani kita, untuk memuaskan spiritually kita harus makan. Jadi kadang-kadang banyak anak Tuhan, kadang-kadang pelayanan hamba Tuhan juga, kadang-kadang kita tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang berbagai-bagai kesibukan untuk mengisi setiap hari kita, sehingga kita tidak lagi rasa lapar atau haus untuk membaca firman Tuhan. Jadi kita mau membiasakan kita untuk membacakan firman Tuhan setiap hari, supaya tubuh rohani kita kuat, dan supaya kita tidak lambat untuk memberi makanan kepada tubuh rohani kita. Jadi kita harus makan firman Tuhan itu setiap hari. Jadi kalau setiap kali kita haus akan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan kita hafal, hidup kita akan kita akan kehidupi kehidupannya melakukan firman Tuhan. Bila kita mau lakukan sesuatu yang mungkin di luar daripada firman Tuhan, kita akan ingat, oh ya kan, firman Tuhan pernah kata tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kita ingatkan firman Tuhan. Jadi baru-baru ni ada sesuatu terjadi dalam keluarga saya yang buat adik saya sangat marah. Jadi dia sangat marah. Lepas tu dia bilang, saya mau suruh orang pergi selesai hal itu dengan tanah keluarga. Lepas tu dia marah. Beberapa hari dia bising, dia datang di rumah, dia bising. Tetapi lasas kemarin dia datang, dia bilang, biarlah balasan itu daripada Tuhan, dia bilang. Tuhan yang balas, dia bilang. Biarlah, jangan kita buat jahat dengan orang, kita jangan bermusuh dengan orang lain, dia katakan. Adik saya katakan. Lepas tu saya pun tengok dia, baru kemarin dulu dia bising-bising marah-marah. Ini kemarin terus kenapa dia diam-diam. Lepas tu dia katakan, kita tidak tahu kan
mana tahu ada tujuan Tuhan di belakang sana yang kita tidak tahu. Wow. Saya wow. Saya katakan wow, oke. Jadi adik saya dah tahu firman Tuhan, dia kan biarlah bukan kita yang balas, tetapi Tuhan yang balas. Lepas itu lepas itu dia katakan kita tidak tahu, mungkin ada rencana Tuhan di belakang sana. Jadi dan dia cakap biarlah kita jangan bermusuh dengan orang lain. Jadi walaupun dalam hati saya kenapa tiba-tiba tetapi saya bersyukur sebab adik saya dah pegang firman Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya nanti kemudian Tuhan akan memperlihatkan kepada keluarga kami apa tujuan Tuhan di belakang sana. Amin. Okey. Jadi kalau kita setiap hari kita makan makanan rohani yang secukupnya, kita membaca, menghafalkan firman Tuhan, kita akan menghidupi kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita katakan apa? Bila kita intim dengan Tuhan, kita menjaga kehidupan rohani kita intim dengan Tuhan, kita akan hidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kedua, kalau kita makan makanan rohani yang secukupnya, kita membaca dan menghafalkan firman Tuhan, jadi kita akan hidupi kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi hal yang ketiga adalah kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita sudah jaga kehidupan rohani kita makan makanan rohani yang secukupnya, kita hidup kehidupan yang memuliakan Tuhan, kita hidupi kehidupan yang melakukan firman Tuhan, dan apa? Tetap saya yakin buah roh akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Buah roh. Jadi bila kita ada secara berhubungan yang intim kepada Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, kita ada makanan rohani yang cukup, firman Tuhan yang cukup dalam hidup kita, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi pasti kehidupan kita akan apa? Orang-orang dapat lihat buah roh yang ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita lihat di dalam apa? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab kita sudah cukup intim dengan Tuhan, kita sudah cukup makanan rohani, dan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Lepas itu ayat 22-23 Galatia pasal 5 ayat 22-23 dia katakan apa? Tetapi buah roh adalah apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bila kita dikuasai oleh firman Tuhan dan kita mentaati firman Tuhan, orang lain akan nampak buah roh ada dalam hidup kita. Jadi bila kita berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, bukan sejak seperti kita bukan satu kali, bukan sekali setiap minggu waktu kita ibadah. Tetapi setiap hari kita berdoa agar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Kita berserah kepada pekerjaan Roh yang apa? Pekerjaan Roh Kudus yang apa? Menasihati, memimpin, menghibur, dan selalu menyertai kita. Jadi apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara ini, maka kita menjadi semakin peka dengan suara Tuhan dan mentaati pimpinan Dia. Amin. Jadi doa kita adalah setiap hari supaya kita mengalami pimpinan Tuhan setiap hari, dan kita mau berjalan dengan Tuhan, dan setiap hari kita akan mengalami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah kalau kita sudah kita sudah ada berhubungan intim dengan Tuhan, kita sudah makan rohani yang cukup, hidup kita sudah memuliakan Tuhan, hidup kita sudah melakukan firman Tuhan, dan kini bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita selalu berdoa, kita akan hidupi kehidupan yang dipimpini oleh Roh Kudus. Amen.
Tapi bila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan apa? Kita akan semakin peka dengan suara Tuhan dan mentaati pimpinan Dia. Amin. Pimpinan Dia, dan pimpinan Dia ada apa? Untuk melakukan perintahnya, untuk melakukan amanat agungnya, dan untuk mentaati apa seperti tadi firman Tuhan yang kita bacakan itu. Hukum yang pertama, kita akan melakukan hukumnya apa? Untuk mengasihi Tuhan, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan bila kita menjalani berhubungan intim, kita baca firman Tuhan, makanan-makanan rohani yang cukup, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan melakukan hukum yang kedua. Apa itu? Kita akan mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Amin. Dan kita akan secara otomatik kita akan pergi memberitakan Injil, kita akan berdoa, kita akan pergi care untuk ambil tahu tentang orang lain, dan kita akan memberitakan Injil sebab kita sudah hidupi kehidupan yang mengasihi Tuhan itu. Jadi kembali kepada dasarnya, apa yang Tuhan panggil kita lakukan dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan dengan kasih yang ada pada kita itu, kita akan melakukan hukum yang kedua adalah kasihi sesama manusia seperti diri kita semua. Dan dari sana kita dapat lakukan amanat agung, di mana Tuhan katakan, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Amin. Jadi kembali kepada dasarnya, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Maka kita akan kasih sesama manusia seperti diri kita. Amen. Jadi kita sudah menjaga kehidupan rohani kita, kita sudah intim dengan Tuhan. Kita akan suka membaca firman-Nya, dan kita akan bila kita intim dengan Tuhan, kita hidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bila kita hidupi memuliakan Tuhan, kita akan mau memenuhi membaca firman Tuhan. Kita akan makan makanan rohani yang secukupnya, dan hidup kita akan hidupi hidup yang melakukan firman Tuhan. Dan bila hidup kita kita hidupi dengan kehidupan yang dipimpin yang melakukan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan lihat, orang lain akan lihat buah roh yang dalam kita. Kita senantiasa berdoa, dan kita akan hidupi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bila kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan kembali. Kita mau lagi lebih intim dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Bila kita mau lebih memuliakan Tuhan, kita akan mau lebih lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu, mendengar suara Dia. Kita akan berdoa, kita peka mendengar suara Dia, dan kita mau kita akan hidupi yang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bila kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mau lagi lebih intim kepada Tuhan. Jadi tidak akan berhenti. Jadi kembali kepada dasarnya, seperti tadi saya katakan kungfu itu. Bila setiap jemaat kita tanpa pastor telefon, adakah kamu baca firman Tuhan secara otomatik? Oleh kerana saya mengasihi Tuhan, saya mau baca firman. Oleh kerana saya mengasihi Tuhan, saya mau berdoa, saya mau ambil masa untuk makanan rohani. Oleh kerana saya mengasihi Tuhan, saya mau bila saya lakukan firman Tuhan, saya mau orang lain dapat lihat bahwa roh ada di dalam saya.
Dan saya mau lebih lagi berintim dengan Tuhan, untuk lebih lagi membaca firman Tuhan, lebih lagi berdoa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Amen. Kembali kepada dasarnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya syukur Bapa, Engkau sudah Bapa memberkati kami, agar kami Bapa kembali kepada dasarnya Bapa, adalah supaya kami dipenuhi oleh kami Bapa, mengadakan Bapa secara kami ada Bapa berhubungan secara intim dengan Tuhan Bapa. Berkati kami, biar kami Bapa senantiasa Bapa menikmati berkat ini. Kami akan selalu mau Bapa mau Bapa berintim denganmu Bapa. Kami berdoa saat ini biar Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami, dan kami akan Bapa suka Bapa mengambil masa dengan Engkau Bapa, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Kami akan lebih suka menghafal, membaca firman-Mu, dan biar hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan Bapa orang akan dapat lihat bahwa Roh ada di dalam hidup kami Bapa, dan kami akan berdoa senantiasa, dan hidup kami dipimpini oleh Roh Kudus, dan Bapa kami akan hidup kehidupan yang dipimpini oleh Roh Kudus, dan Bapa kami akan lebih lagi mengasihi Engkau, mengambil Bapa masa bersama dengan Engkau. Berkati kami Bapa, biar kasih yang daripada Tuhan itu mengalir dalam setiap pribadi. Kami mau Bapa secara pribadi kami datang kepada-Mu, kami mau berintim dengan Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau berdoa, dan hidup kami Bapa memuliakan Engkau. Hidup kami dipimpin di Bapa melakukan perintah-Mu Bapa, dan juga Bapa hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Bapa. Berkati firman-Mu, berkati setiap yang sudah mendengarnya, biar Bapa kasih Tuhan Bapa mengalir dalam setiap pribadi kami. Biar firman ini berakal di dalam kami, bertumbuh di dalam kami, dan berbuah di dalam kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, biar firman ini Bapa menjadi hidup dalam kehidupan kami Bapa. Berkati setiap kami Bapa, kami berdoa saat ini Bapa, biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Amin. Yesus mengasihi kamu dan mengasihi kamu juga. Bye-bye.